Halo Tribuners, hari ini saya sudah berada di kantor Wakil Bupati Purbalingga bersama dengan Wakil Bupati Purbalingga ada Bapak Dimas Prastiahani ya. Saya panggilnya Mas aja nih ya, biar kita lebih akrab karena masih muda ternyata ya Mas Dimas ini. Alhamdulillah. Berapa Mas usianya nih Mas? Alhamdulillah sekarang 29 tahun. 29 tahun tapi sudah buat gebrakan ya. Kemarin saya dengar isu nih, berita nih kalau di rapat paripurna ya, itu kemarin mengusulkan anggaran ya. Sesuai dengan janji kampanye yang kemarin, alus dalane kepenak modene, itu juga terngiang-ngiang di saya terus gitu Mas. Boleh diceritain nggak kenapa itu? Ya Alhamdulillah kemarin sebenarnya pengusulan anggaran itu di perubahan, tentunya juga hasil daripada Mas Bupati ya, Mas Fahmi Muhammad Hanif dengan tim TAPD di dalamnya, kemudian melalui mekanisme juga rapat juga dengan para anggota dewan, khususnya di Badan Anggaran maupun komisi dan fraksi melalui persetujuan pimpinan juga, dan alhamdulillah kita bisa memprioritaskan daripada janji kampanye Fahmi Dimas yang tadi tagline-nya sudah disampaikan, alus dalane kepenak modene, yang mana APBD murni tahun 2025 sejatinya kan sudah diketuk oleh pimpinan terdahulu yaitu Bu Tiwi dan Pak Dono, yang hanya dianggarkan untuk perbaikan infrastruktur itu kurang lebih hanya belasan miliar di APBD murni, dan terkena dampak efisiensi ya, dengan Kepres nomor 1 tahun 2025 sehingga tersisa hanya sekitar 10 M-an lah ya. Dan alhamdulillah dengan kebijakan daripada Mas Bupati, tim TAPD dan saya juga bersama-sama kita merumuskan bagaimana ini agar dapat serap optimal kepada perbaikan infrastruktur. Alhamdulillah ketemu angka 68 miliar untuk perbaikan baik jalan, irigasi, talut dan lain sebagainya. Bisa dibilang 600% ya katanya? Iya, kenaikannya hampir ya 600% ya, dari 10 ke 68. Akhirnya ya, publik selama ini kan menunggu-nunggu nih, alus jalannya kepenak modene mana nih gitu. Harusnya alhamdulillah sudah bisa dialokasikan ya? Alhamdulillah, itu dari sisi alokasi kita sudah realisasikan, dan ini tinggal bagaimana kita mengimplementasi kegiatannya secara langsung. Dan tentunya memang jauh berbeda dengan dunia kami yang latar belakangnya sama-sama pengusaha maupun entrepreneur. Ketika ada uang kita bisa mengerjakan suatu halnya langsung, tetapi daripada birokrasi ini memang ada jalur-jalur berproses yang memang harus kita tempuh, baik itu proses perencanaan, kemudian harus melaksanakan uji kelayakan ya kan, visibilitas tadi dan lain sebagainya. Kemudian juga perlu kajian-kajian dengan, kalau di sini ada Bapelitbangda, kemudian bekerja sama bila mana perbaikan jalan ke Bina Marga di bawah PUPR, kemudian nanti ada konsultan perencanaannya, konsultan pelaksanaan, kemudian siapa yang mengerjakan, sampai tahap evaluasi dan lain sebagainya, itu memang cukup rumit, sehingga memang tidak bisa semerta-merta hari itu diputuskan dan besok dikerjakan. Memang ada mekanisme birokrasi, tapi insya Allah karena ini sudah terpasang anggarannya, insya Allah di tahun ini di 2025 akhir ya, ini insya Allah banyak sekali ruas-ruas jalan utama yang akan mulai dibenahi. Dan sekarang memang sebenarnya sudah mulai daripada program perbaikan jalan, tapi memang belum optimal, dan ini akan kita optimalkan kurang lebih di bulan Agustus atau September di tahun 2025 ini. Tadi ruas jalan utama ya, nanti yang pertama akan dilakukan kira-kira di sebelah mana? Cukup banyak ya, ya mungkin yang sering selama ini menjadi isu yang cukup krusial di masyarakat kan ruas jalan Silado sampai ke Karangsentul itu ya, Padamara. Nah itu kan karena berbatasan dengan Banyumas juga menjadi akses orang Purbalingga yang ke Banyumas maupun orang Banyumas yang ke Purbalingga, atau misalkan orang dari Banyumas mau ke Semarang kan sering lewat Padamara gitu kan, naik ke arah atas, ke arah Bogotsari dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan menjadi yang prioritas. Kemudian ruas-ruas lain juga kami terdesentralisasi, tidak hanya di satu titik, tetapi ada banyak sekali titik ruas-ruas yang akan dibenahi oleh Mas Fahmi dan saya. Mulainya dari Silado ya. Iya. Yang cukup ini ya sekarang lagi menjadi isu terkini gitu. Tadi kan anggarannya sekitar 68 miliar ya? Iya. Nah, itu kira-kira untuk jalan aja atau apa? Kan sebutannya di infrastruktur ya? Infrastruktur itu banyak kaitannya ya, tidak hanya semata-mata jalan, tapi juga ada irigasi, karena kan sekarang juga program ketahanan pangan kan sedang digaungkan sekali oleh
Bapak Presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto. Maka dari itu di dalamnya juga ada untuk irigasi, kemudian juga ada talus, kemudian ada infrastruktur pendukung lainnya seperti jembatan dan lain sebagainya. Dan mungkin tidak begitu besar ya porsinya, tidak sebesar perbaikan jalan raya ataupun infrastruktur seperti pengaspalan dan lain sebagainya. Begitu. Dan kami juga sedang mencoba mengupgrade daripada yang tadinya mungkin menggunakan aspal kualitas biasa ini menggunakan HRS WC dan lain sebagainya. Cuman ini sedang kita timbang dan kita evaluasi apakah on budget atau tidak gitu. Tapi sejatinya kita punya gairah ke arah sana untuk dapat mengimplementasikan aspal dengan kualitas terbaik yang akan dipasang di Purbalingga. Jadi nggak asal aspal ya? Betul. Jangan sampai ini menjadi proyek yang berulang dan sifatnya hanya perbaikan kembali, kemudian di beberapa tahun ke depan diperbaiki kembali. Kita inginnya yang awet, tahan lama dan tidak menyerap begitu banyak anggaran supaya bisa ya? Betul, percepatan dan juga bisa pemerataan, tidak hanya di 1 titik 2 titik tetapi seluruh Purbalingga insya Allah sampai di desa terpencilnya inginnya merasakan daripada pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintahan baru ini, pemerintahan Fahmi Dimas. Masih muda tapi gebrakannya ya. Oke, tadi kan kenaikannya itu cukup signifikan ya, hampir 600% ya. Itu kira-kira pembiayaannya dari mana Pak? Ya kalau itu murni pembiayaan dari APBD, tapi kita memang kebutuhannya cukup besar. Kalau tidak salah itu untuk kondisi jalan mantap di Purbalingga sampai 90% itu butuh 300 miliar. Nah itu memang tentunya bila mana hanya menggunakan APBD, tentunya kita memiliki banyak keterbatasan, tetapi Mas Fahmi dan saya tentunya akan selalu dapat berjejaring baik dengan dana perbantuan dari pusat seperti kementerian, kemudian juga aspirasi daripada DPR RI, tentunya dengan teman-teman di Komisi 5, apalagi kan Bapak kandung dari Mas Bupati sendiri, Bapak Haji Raufik Hananto, selaku DPR RI sekarang ditugaskan di Komisi 5. Tentunya ini akan menambah sinergitas antara DPR RI, Dapil Purbalingga dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga yang insya Allah akan saling membangun Purbalingga dengan luar biasa lah. Begitu harapannya. Oke, dalam mengupayakan yang namanya pembiayaan tadi yang naik 600% itu, kira-kira ada kendala nggak Pak? Kalau kendala, alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah karena juga dari teman-teman daripada legislatif juga sangat mendukung daripada program Alus Dalane ini, sehingga saya melihat juga karena sudah sangat krusial ya, karena masyarakat yang menuntut daripada perbaikan jalan ini, sehingga teman-teman di legislatif pun sepertinya sangat suportif terkait dengan penganggaran untuk perbaikan jalan. Berarti nggak ada yang protes nih? Alhamdulillah tidak ada yang protes. Mungkin biasanya seperti ini, ketika penganggarannya terlalu berlebihan atau terlalu banyak, kadang ada hal-hal yang dikorbankan gitu. Tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa standar pelayanan minimum di tiap-tiap OPD di Kabupaten Purbalingga akan kita optimalkan, sehingga tenang saja OPD-OPD terkait yang ada di Purbalingga tentunya pasti akan tetap dianggarkan dan standar pelayanan minimumnya juga kita optimalkan betul, sehingga tidak ada hal-hal lain yang dikorbankan seperti itu. Misalkan pendidikan, misalkan kesehatan, tetap kita optimalkan. Sekaligus kita membangun infrastruktur jalan raya dengan secara berkelanjutan. Oke, berarti tidak mengurangi porsi-porsi krusial yang lain ya? Tidak, karena yang terpenting kan sekarang sebenarnya jujur tidak hanya membangun daripada infrastruktur jalan raya, tetapi juga kesehatan masyarakat. Ini alhamdulillah secara statistik BPJS Kesehatan juga Purbalingga, UKC dan lain sebagainya kita cukup unggul dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten sekitar. Nah ini menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk dapat terus bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk dapat mengcover daripada kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dikatakan unggul, indikatornya apa ini? Ini ya persentase keikutsertaan gitu. Sampai berapa persen? Kurang lebih sekitar 80-90% ini sudah tercover. Dan tentunya jumlah ini akan terus kami tingkatkan, dan tentunya Purbalingga itu sebenarnya memiliki privilege kalau bahasanya di BPJS. Jadi kalau ada case masyarakat butuh berobat atau case-case operasi darurat dan sebagainya, tapi BPJS-nya mati, itu bila diurus secara lengkap dokumennya baik dari Dinsos dan Dinkes dengan BPJS Kesehatan di Purbalingga, itu kita bisa 1 hari jadi gitu. Yang mana mungkin di kabupaten lain itu bisa 1 minggu, ini Purbalingga bisa 1 hari jadi. Jadi maksimalkan manfaat daripada privilege BPJS Kesehatan ini yang mungkin masyarakat belum tentu tahu, tapi di Purbalingga alhamdulillah mendapatkan itu karena
tingkatan rasio kita yang coverage-nya itu sudah cukup baik dan optimal, sehingga mendapatkan privilege seperti demikian. Berarti masyarakat siapapun nih ya? Ya, boleh? warga masyarakat Purbalingga tentunya. Purbalingga aja. Ya, dan tentunya ya harus melengkapi beberapa syarat dan dokumen-dokumen pendukung gitu. Dan tentunya pemerintah pasti akan sangat kolaboratif untuk dapat merealisasikan hal tersebut gitu, bila sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian pendidikan juga kan tidak kalah penting ya. Pendidikan apa nih? Pendidikan ya tentunya kemarin sempat ada pertanyaan dari beberapa fraksi terkait dengan pengurangan anggaran untuk perbaikan renovasi ruang kelas dan sebagainya. Tetapi perlu kita sampaikan juga ada anggaran-anggaran yang pusat itu turunnya tidak melalui OPD di kabupaten, tetapi langsung BOS kepada kepala sekolah masing-masing. Itu sehingga tidak ada dinolkan atau hilang sama sekali, bukan, tapi memang penyalurannya dari pusat langsung kepada sekolah yang terkait. Seperti itu. Tapi diupayakan untuk memperbaiki ruang kelas gitu. Iya, seperti itu. Dan kami juga tentunya sedang mengkaji terus terkait dengan beasiswa, bahkan tidak hanya sekolah wajib ya, tetapi juga kita berkolaborasi dengan universitas asli dari Purbalingga, itu kan ada Unperba dan ITBM Muhammadiyah, dan kemudian juga ada Politeknik Madyatika, dan di sini juga sekarang ada UIN Saizu dan juga Fakultas Teknik Unsud. Nah, ini ingin bagaimana pemerintah ini bisa punya program yang bisa betul-betul investasi jangka panjang, karena kan pendidikan itu adalah investasi jangka panjang, dan kita ingin IPM di Kabupaten Purbalingga utamanya pendidikannya meningkat, tidak hanya yang sekarang mungkin rata-ratanya hanya sampai kelas 2 SMP sudah berhenti. Kita insya Allah inginnya minimal ya lulus SMP atau bahkan lulus SMA lah, seperti itu secara rata-rata. Oke, gitu. Ternyata krusial semua ini ya program-program prioritasnya. Oke, nah nih untuk Mas Dimas nih terakhir ya, di luar dari pembangunan, kan Mas Dimas masih muda nih, saya lihat tuh kayaknya sering aktif banget gitu ya di media sosial juga. Saya tuh suka ngepoin Mas Dimas juga nih. Kira-kira selama ini ada tantangan nggak untuk Mas Dimasnya sendiri gitu? Kalau tantangan tentunya ya karena kami newcomers ya di bidang politik, Mas Bupati baik saya juga berlatar belakang sebagai entrepreneur, memang perlu penyesuaian, perlu tahap pembelajaran yang cepat, karena memang sangat berbeda sekali. Kita yang biasa memimpin suatu perusahaan di mana ada uang, kita bisa langsung mengerjakan. Kalau di birokrasi ya tadi ya perlu ada birokrasi yang cukup rumit, kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian daripada reformasi birokrasi, kadang kita memang harus bersinergi dengan rekan-rekan ASN di bawah kita untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan optimal. Ya memang pentingnya meritokrasi pada sistem pemerintahan yang ada di Purbalingga, Mas Bupati terkait dengan personil, dan saya juga ikut membantu menata baik kepala OPD sampai di tingkatan Kabak, Kasubag, kemudian dan lain sebagainya. Ini tentunya menjadi penting bila mana bisa linier, bisa sinergi, bisa saling kolaborasi dengan baik dan saling asas kepercayaan gitu. Bukan kita mendiskreditkan dengan yang sudah terbentuk, tetapi memang tentunya kita punya pemahaman tersendiri, kita punya kriteria tersendiri untuk orang-orang yang mungkin dapat bekerja sama dengan kita secara optimal dan baik, seperti itu. Jadi ini tantangannya, kita belum melakukan reformasi birokrasi seperti itu, belum ada struktural yang kita ganti dengan ya bahasanya orang yang kita amanahkan atau orang yang memang sesuai dengan kriteria kita yang ingin kita tempatkan di suatu jabatan tertentu gitu. Dan ini sedang melalui tahap, karena memang peraturan dari Kemendagri kan mewajibkan minimal 6 bulan daripada sudah dilantik, dan kita kan baru dilantik tanggal 20 Februari, artinya 6 bulannya itu 20 Agustus ya. Nah, kurang lebih demikian. Kalau secara overall sih alhamdulillah kita juga komunikasi dengan masyarakat cukup baik ya. Bila mana ada mungkin komunikasi yang masih kurang efektif, ya ini adalah bagian daripada pembelajaran kami, karena betul-betul handphone kita ini tidak bisa rest ya. Betul-betul 1 kali 24 jam itu ada laporan terkait ini, terkait itu, bahkan di jam-jam yang tengah malam pun kadang ada info nih dari misalkan ketua BPBD ini misalkan izin info ada pendaki asal ini jatuh di lereng Slamet jalur Bambangan. Nah itu kan masih di wilayah kita monitoring juga, controlling juga. Kemudian ya
terkait dengan hal-hal yang aksidental seperti itu juga menjadi perhatian kita. Kemudian terakhir juga yang cukup mencengangkan ya kasus yang sebenarnya lumrah tapi ini tidak bisa dinormalisasi ya, bullying di sekolah. Ini juga menjadi perhatian kita karena hari ini juga kita baru mengadakan kegiatan Hari Anak Nasional, yaitu kita tekankan untuk kualitas pendidikan untuk bisa melakukan langkah-langkah preventif pencegahan untuk terjadinya bullying di lingkungan sekolah gitu. Sehingga ya kita perlu banyak penyesuaian, adaptasi, dan bila mana ada komunikasi yang memang belum efektif ya kami mohon maaf karena memang sedang mengupayakan menjadi pribadi baru yang luar biasa 180 derajat ya, perbandingannya dari pengusaha menjadi pelayan masyarakat. Ya, tantangannya waktu istirahat mulai. Jadi memang bagi kami ini tidak ada hari libur ya. Jadi Sabtu Minggu pun bila mana masyarakat itu kadang mengundang, kadang memang kegiatan itu banyak sekali dan memang tidak bisa kita hindari, dalam artian walaupun ada satu hal, dua hal yang bisa kita disposisikan kepada misalkan Pak Asisten Sekda atau misalkan staf ahli bupati ataupun kepala dinas tertentu atau camat tertentu, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya memang harus dilaksanakan langsung oleh kepala daerah di wilayah bertugas, sehingga memang Sabtu Minggu itu kadang senggang, kadang lagi padat-padatnya gitu. Dan bila mana masyarakat juga ngajak kegiatan-kegiatan seperti keagamaan atau olahraga ya kami juga kadang turut hadir untuk mengayu bagio supaya memperlihatkan pada masyarakat bahwa ini loh pemerintah atau pemimpin Kabupaten Purbalingga yang baru hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, terima kasih Mas Dimas atas jawabannya, sangat informatif sekali. Terakhir ya buat warga Purbalingga nih, ada yang ingin disampaikan nggak dari Mas Dimas? Iya, terima kasih Mbak Tias dari Tribun Banyumas ya. Kepada warga masyarakat Kabupaten Purbalingga yang kami cintai dan banggakan, mari kita saling bersatu padu membangun Purbalingga bersama-sama, karena tidak akan mungkin Purbalingga hanya dibangun oleh satu atau dua pihak, melainkan harus seluruh stakeholder, seluruh warga, seluruh lapisan masyarakat berperan. Kita saling bersinergi, saling bekerja sama, karena dua tema besar yang selalu digaungkan oleh Mas Bupati Fahmi Muhammad Hanif, yaitu adalah Purbalingga yang inovatif, Purbalingga yang kolaboratif. Dan kami selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga mengajak untuk warga masyarakat seluruhnya tanpa terkecuali, tanpa melihat golongan, tanpa melihat politik. Kami betul-betul berharap kontribusi dan sinergi daripada seluruh lapisan warga masyarakat untuk dapat merealisasikan program-program yang sudah dicanangkan oleh Mas Bupati dan saya. Mari kawal bersama dan semoga Purbalingga dapat mengalami lompatan kuantum pembangunan yang melejit, pembangunan yang dahsyat daripada bentuk kerjasama pemerintah yang baik dengan warga masyarakatnya. Dan saya juga menghimbau untuk selalu tekankan rasa optimisme, jangan mudah cemas, jangan mudah tertrigger daripada berita-berita yang menyesatkan atau membuat warga masyarakat menjadi pesimis. Yang disampaikan Indonesia Emas 2045 harus kita song-song bersama, tidak ada yang namanya Indonesia cemas. Maka dari itu, mari kita berperilaku yang baik, mari kita semangat lagi berkarya, semangat bekerja, semangat berjuang di bidangnya masing-masing, dan kita membangun Purbalingga bersama-sama. Matur nuwun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.